noun phrase. Ya. Teman-teman udah tahu noun phrase belum? Mungkin sudah pernah ada yang belajar ya dulu tentang noun phrase. Ya. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, noun phrase itu apa toh? Noun phrase adalah sebuah noun baru yang dibentuk dari berbagai jenis kata yang dirangkai jadi satu. Ya. Contoh sederhananya, ya, a car. Ya kan, terdiri dari dua kata ya, a sama car, yaitu sebuah mobil. A new car. Nah, sebuah mobil baru. Nah, itu noun phrase. Kalau cuma car, nah itu adalah noun. Oke? Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ya, di sini ada sebuah singkatan yang mana membantu teman-teman untuk belajar biar lebih mudah. Ya, kita ingat-ingat ya, biar lebih mudah untuk menghafalnya, yaitu di sumur tua batuan, gitu ya teman-teman ya. Jadi D itu nanti kepanjangannya apa, S itu kepanjangannya apa, O itu kepanjangannya apa, ya. Yang pertama yaitu D. D itu kepanjangan dari determiner. Ya, selanjutnya ada S. S itu adalah kepanjangan dari subjektif. Ya. Kemudian setelah itu ada O. O itu adalah kepanjangan dari ukuran. Ya. Selanjutnya ada more. More ini adalah kepanjangan dari umur. Nah, kemudian ada to. Ya. To ini adalah kepanjangan dari bentuk. Ya. Selanjutnya ada W. W ini adalah kepanjangan dari warna. Dan selanjutnya ada A. A ini adalah kepanjangan dari asal. Selanjutnya ada ba. Ba ini adalah kepanjangan dari bahan. Nah, kemudian ada tua. Tua ini adalah kepanjangan dari tujuan. Yang terakhir ada n. N ini adalah kepanjangan dari noun. Selanjutnya kita lanjut ke penjelasan ya teman-teman ya. Penjelasan singkat mengenai singkatan-singkatan tadi ya. Yang pertama, tadi ada D. D ini adalah determiner. Contohnya a, an, ya, the. Nah, jadi nanti itu depannya itu bendanya itu sebuah, apa seekor. Nah, apa ini? Ya, apa bukuku? Nah, gitu ya. Bukumu. Nah, bisa pakai the, this, my, his, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada S. S itu adalah subjektif atau sifat. Contohnya bisa beautiful, graceful. Nah, jadi nanti benda itu sifatnya seperti apa? Ya. Cantik, anggun. Nah, misalnya. Setelah itu ada U. U di sini adalah ukuran. Ya, jadi benda itu tadi itu nanti ukurannya itu besar apa kecil. Nah, gitu ya. Bisa small, big, ya. Dan lain-lain. Itu ya, teman. Nah, setelah itu, setelah U, umur. Umur ini adalah umur. Ya, jadi nanti benda itu tuh umurnya itu gimana ya? Muda atau bendanya itu udah kuno, ya, atau baru, nah, gitu. Dan lainnya ya teman-teman ya. Setelah itu ada tuh di sini adalah bentuk ya. Jadi benda itu tuh mempunyai bentuk seperti apa ya? Contohnya bentuknya lonjong, ataukah segitiga, ya, ataukah persegi, ya. Dan lain-lain. Yang penting bentuk benda ya teman-teman. Selanjutnya ada W. W itu adalah warna. Jadi benda itu tuh warnanya apa toh? Nah, warnanya apa? Biru apa merah? Nah, setelah itu ada A. A itu adalah asal, ya. Jadi benda itu berasal dari mana? Ya, misalnya berasal dari Jawa, berarti Javanese, ya. Semisal berasal dari Indonesia, berarti Indonesian. Ya. Setelah A kemudian ba. Nah, jadi bahan. Jadi maksudnya bahan di sini itu adalah benda itu terbuat dari bahan apa? Ya. Misalnya terbuat dari emas berarti golden, terbuat dari kayu berarti wooden, ya. Dan lain. Nanti teman-teman bisa mencari lagi contohnya banyak ya. Nah, setelah di sumur tua ba kemudian tua. Nah, tua di sini adalah kepanjangan dari tujuan. Jadi maksudnya tujuan di sini itu adalah benda itu nanti tujuannya digunakan untuk apa gitu ya. Contohnya untuk memancing berarti fishing. Ya, jadi harus ada verb ditambah ing ya, fishing, playing. Nah, dan lain-lain. Yang terakhir adalah n. N ini adalah kepanjangan dari noun. Ya. Contohnya adalah book, ya, table, house, ya, student, ya. Banyak ya teman-teman ya untuk contoh noun. Nah, selanjutnya kita ke contoh ya teman-teman ya, example. Ya, kita belajar mengubah
kita belajar mengubah kalimat bahasa Indonesia ke dalam bentuk non-phrase. Ya. Untuk contoh yang pertama ada seekor kuda kecil imut dari Jawa. Ya. Kita lihat di situ ada kata-kata, poin-poin kata-kata yang penting ya, yaitu seekor kuda kecil imut sama Jawa. Ya. Kita garis bawahi dulu ya. Nah, jadi kata-kata itu kita garis bawahi dulu. Yang pertama seekor, kemudian kuda, kemudian kecil, imut, dan Jawa. Nah, kira-kira nomor satu apa tadi? Determiner, yaitu apa? Seekor, nomor satu. Kemudian ada kuda. Kuda itu pasti yang terakhir ya, nomor 5. Kemudian ada imut, nomor 2. Ya, selanjutnya ada kecil, nomor 3. Kemudian Jawa. Ya. Jadinya a cute, small, Javanese horse. Nah, itu urutannya. Lanjut ke contoh yang kedua, boneka kuno lucu terbuat dari plastik untuk bermain berwarna kuning. Langsung saja kita garis bawahi ya, boneka kuno lucu, nah kemudian plastik dan bermain dan berwarna kuning. Ya. Yang urutan paling pertama, ya pasti apa? Kata sifat dulu, karena nggak ada determiner. Ya. Nah untuk boneka pasti nomor 6 ya. Yang pertama apa kata sifatnya? Lucu ya, nomor 1. Kemudian yang nomor 2 kuno. Yang ketiga kuning, dan yang keempat plastik, yang kelima bermain. Jadinya the. Nah, jadi kalau tidak ada sebuah, seekor, depannya itu pasti dikasih the. Gitu ya teman-teman ya. The funny ancient yellow plastic, the funny ancient yellow plastic playing doll. Oke, lanjut ke contoh berikutnya ya. Kita garis bawahi yang non-phrase-nya ya. Kita hanya fokus ke sebuah kasur mahal berwarna biru berbentuk persegi panjang untuk tidur. Ya, sebuah kasur mahal biru persegi panjang dan tidur. Ya. Yang pertama itu pasti sebuah, kemudian kasur itu terakhir ya, nomor 6. Kemudian mahal itu nomor 2. Dan selanjutnya bentuk atau persegi panjang itu nanti urutan ketiga. Kemudian keempat biru, dan yang terakhir tidur. Nah, jadinya apa? Kamu membeli, berarti you buy. Oke, sebuah inexpensive. Kenapa itu inexpensive? Karena jadi beda ya teman-teman ya penggunaan a sama an. Ya, kalau diawali dengan suara vokal maka pakai an. Oke. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah sebuah pohon muda pendek berasal dari Indonesia adalah milikmu. Kita garis bawahi sebuah pohon muda pendek Indonesia. Nah, itu adalah non-phrase ya. Yang pertama sebuah, kemudian pohon nomor 5, lalu yang nomor 2 itu adalah pendek, nomor 3 muda, dan nomor 4 adalah Indonesia. Jadinya a short young Indonesian tree adalah milikmu, berarti is yours. Nah, sudah ya teman-teman ya, silakan teman-teman tulis dulu, teman-teman catat dulu materinya, difahami lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.